Mulai, Pak. Ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu ASEAN. Good evening everybody. Eh, Apa kabarnya semuanya? Ini kami bercakap pada hari Ahad eh, evening. Jadi habis Isya ini bersama Kang Indah Gumilang, kita mau melanjutkan filosofi kehidupan 4 ya Kang Indah ya. Karena yang pertama, filosofi kehidupan menyangkut pentingnya merencanakan hidup dan membuat cita-cita dan perencanaan masa depan. Kemudian yang kedua tentang eh, Al-Fatihah sebagai communication contents gitu ya. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga. Tapi itu sebenarnya baru rumah tangga satu itu masih ada rumah tangga 2 dan 3 ke depannya. Sekarang yang keempat kita mau bicara tentang NTC. NTC itu singkatan dari nawaitu tujuan cara. Itu kan. Ini ke depan juga bisa biar nggak sah nyebut 3 huruf NTC mungkin natura kali ya. Oke juga tuh. Kang Indah diganti aja itu NTC itu natura aja ya. Natura, Pak. Nawaitu tujuan cara. Oh iya, bagus Natura. Baik. Ya, tadi sekali disebutkan. Nah, Oke, eh, teman-teman sekalian dan para pendengar dan juga penonton sekarang pemirsa kalau bisa melihatnya bahwa setiap kita, apalagi yang sudah memasuki usia di atas 40 tahun, tentu dalam kehidupan kita mencatat beberapa hal yang kita alami yang oleh saya menyebutnya falsafah hidup atau filosofi kehidupan. Setiap kita tentu bisa mengambil makna-makna dari proses kehidupan yang kita lalui, setidaknya versi kita sendiri. Yang boleh jadi orang lain bisa mengamininya atau menganggap ada benarnya atau banyak benarnya atau seluruhnya benar juga. Dan bisa juga masing-masing orang mempunyai pengalaman sendiri dalam kehidupannya. Nah, dalam kehidupan saya mencatat filosofi kehidupan itu dalam buku pocket book ya, yang seperti ini filosofi kehidupan. Pernah ada episode 1, jilid 1, jilid 2, dan sebenarnya setiap ulang tahun saya pasti menghadiahkan filosofi kehidupan kepada teman-teman. Tapi lama-lama menulis ini ternyata tidak konsisten juga untuk setiap ulang tahun. Akibatnya baru 2 kali ditulis, yang ketiganya sudah tidak ditulis. Karena itu bantuan virtual sekarang mungkin memudahkan untuk tidak perlu ditulis tapi cukup di-record gitu ya. Baiklah, menurut pandangan saya atau filosofi yang eh, yang saya simpulkan dalam kehidupan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini itu versi saya kalau tidak three in one, maka apa yang kita lakukan itu tidak bulat atau tidak solid atau tidak firm, itu akan bernilai ibadah gitu. Atau akan eh, mempunyai tingkat eh, performance yang 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 utuh gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala apapun aktivitas kita, segala apapun kegiatan kita, segala apapun yang action kita itu selalu kita harus awali dengan sebuah niat atau nawaitu. Kita tahu Allah SWT melalui Rasulullah mengatakan innama a'malu bin niat. Segala perbuatan itu bergantung niatnya. Jadi niat itu sangat penting, bahkan saya menyebut niat itu adalah kilometer nol atau 0 kilometer di mana kita mulai bergerak. Nah, tanpa satu niat yang
jelas atau niat yang terukur atau niat yang sadar terhadap sesuatu yang melakukan, itu pasti tidak akan diterima oleh Allah SWT, setidaknya kalau karena misalnya kita tidak ada niat sebenarnya mau misalnya mengambil mangga tetangga gitu kan, nggak ada niat, tapi pas kita lewat kebetul kepala kita karena buahnya ternyata rendah gitu kan. Jadi kalau kemudian dia jatuh karena kena kepala kita, apakah itu kita ambil buahnya atau kita letakkan di pilar pagarnya? Kan kita tidak ada niat mau mengambil mangga dia, tapi tadi kebentur kepala kita. Jadi niat itu penting untuk apakah yang kita lakukan itu memang by design atau dengan kesadaran atau dengan satu apa namanya motif yang yang jelas apa maksud itu harus kita lakukan. Jadi niat itu nawa itu saya analogikan aja pada sholat ya. Nah, sholat itu tidak akan diterima atau tidak akan mempunyai nilai sebagai nilai ibadah kalau tidak diawali dengan niat. Nah, niat itu tentu harus baik. Karena kalau niatnya sudah jahat, tentu apa yang dilakukan itu nggak ada nggak ada gunanya atau bahkan akan menjadi destruktif atau malah menjadi dosa kalau memang kemudian tidak baik atau bermaksud merugikan orang lain. Jadi nawaitu ini, niat ini haruslah merupakan satu aktiviti awal yang harus kita sadari betul akan apa yang kita buat. Misalnya kita mau sholat. Niat sholat bagus apa tidak? Ya tentu saja sangat bagus kan. Karena memang itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, tapi persoalannya kalau kita sudah mau niat sholat, kemudian tujuan kita sholat apa gitu. Nah, kalau kita mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah atau apa yang dianjurkan Rasulullah, maka tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan ridho Allah gitu kan. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Sholat itu kan ibadah utama. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, tetapi tujuan ini atau niat sekalipun itu di tengah jalan bisa dilencengkan oleh musuh bebuyutan kita yang bernama syaitan laknatullah alaih. Itu syaitan yang dilaknat oleh Allah gitu kan. Jadi niatnya mau sholat. Udah bagus tuh. Tujuannya untuk mencari ridho Allah gitu kan. Atau mendapatkan ridho Allah. Tetapi kalau kemudian di tengah jalan kita mau ke masjid, niatnya mau sholat. Tapi kemudian maaf ya dulu waktu zaman remaja ada padusi nih, ada female ini, ada cewek ini yang kita taksir lah sholat tarawih juga nih. Ini ngomong menjelang mau Ramadan ya, 2 bulan lagi. Ya akhirnya niat mau sholat itu sebenarnya ada lain lagi yang terselubung di situ. Ingin jumpa atau ya sekedar melihat si doi gitu. Jadi siapa tahu dalam hati kita ternyata niatnya bukan hanya untuk sholat berjamaah, tapi ada hal lain. Itu saja sudah bisa terkontaminasi niatnya. Nah, kemudian tujuan sholat itu kan untuk kita mendapat ridho Allah. Nah, biasanya kalau kita sholat di rumah lah misalnya, itu mungkin 5 menit atau 7 menit udah selesai 4 rakaat gitu. Tapi pada satu ketika datang mertua nginap di rumah,
yang biasanya 7 menit udah menjadi 17 menit misalnya begitu ya. Jadi tujuannya udah bercabang itu. Bukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah, tapi juga untuk dinilai oleh mertua gitu. Nah, disinilah ketika kita bekerja di kampus atau di tempat manapun, kita niat kerja itu ngapain? Nah, apa supaya nggak dianggap pengangguran? Apa biar eh, sekedar untuk mendapatkan apa namanya itu uang gitu dan lain-lain. Itu sudah tidak pas sejak awal. Jadi nawaitunya niatnya mestinya adalah bekerja itu untuk ibadah gitu. Karena Allah sendiri telah berfirman sejak menciptakan manusia, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, ibadah ini kan ada dua ya. Satu ibadah ritual atau disebut mahdoh. Yang satu lagi ibadah non ritual yaitu ghairu mahdoh. Kalau mahdoh ini atau ibadah murni atau ritual ini ya seperti mana dalam rukun Islam ya. Jadi kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat, kita berhaji, itu mahdoh ya. Jadi kalau yang ghairu, yang bukan mahdoh, bukan yang ibadah murni atau ibadah ritual, banyak banget kan. Kita bantu orang tua menyeberang jalan pun ibadah juga. Kita membuang paku atau duri di jalan, ibadah juga. Bahkan kita senyum aja kepada sesama saudara kita atau orang lain, itu pun ibadah kan. Nah, jadi nawaitu kita itu dalam untuk bekerja, itu haruslah untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, kalau nawaitu itu bekerja untuk ibadah, mustahil lah dalam pelaksanaan itu kemudian terjadi hal-hal yang justru melenceng dari ibadah yang kita niatkan. Nah, masalahnya itu terkait dengan tujuan. Niatnya ibadah. Ya tujuan ibadah itu untuk siapa alamatnya? Ya tentu mestinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beribadah tadi, misalnya sholat di rumah gara-gara ada mertua menjadi bercabang, tujuan yang tadinya murni hanya untuk ridho Allah, sekarang udah pula untuk dilihat oleh mertua. Begitu juga di kantor atau di kampus apa di mana saja, tujuannya mestinya adalah dalam rangka mendayagunakan potensi dan resource sumber daya yang Allah berikan kepada kita untuk memakmurkan bumi kan, karena kita kan khalifatul ard kan, sebagai khalifah di muka bumi. Yang tentu saja memakmurkan bumi itu adalah memeliharanya, memanfaatkannya secara bertanggung jawab, dan menjaganya, memeliharanya secara terukur sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku kan begitu. Nah, kalau tujuan kita bekerja bukan lillahi ta'ala, tapi lillahin nas, lillahi pimpinan manusia, lillahi bos, lillahi siapa-siapa yang lain, saya garantilah kita ini akan capek dan kecewa dalam pekerjaan kita itu. Kenapa kita capek? Karena kita bekerja itu atas dasar karena tupoksinya atau SOP-nya atau karena ditugaskan nggak boleh enggak. Jadi kita melakukannya bukan karena untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendayagunakan semua resource yang Allah berikan kita dalam rangka memakmurkan bumi ini dan dalam rangka memberi manfaat untuk sesama. Tapi kita lebih tujuannya untuk hanya hunting money, dapat uang, atau supaya dapat pujian, atau tujuannya untuk mendapat
perhatian pimpinan biar cepat naik karir jabatan. Jadi ini tujuannya sudah keliru gitu. Artinya tujuannya tuh lillahin nas, bukan lillahi ta'ala. Nah, kita tahu semua apapun yang kita sandarkan atau kita tujukan untuk mendapatkan apresiasi, mendapatkan kontraprestasi, mendapatkan uang dan lain-lain, itu kita sandarkan kepada manusia, maka tunggulah kekecewaan. Karena belum tentu yang kita maui, kita harapkan itu akan mereka agree gitu. Apalagi ada yang cemburu atau iri atau dengki kepada kita, udah pasti malah menghalang-halangi atau melaporkan hal yang tidak patut atau melebih-lebihkan. Jadi sekali lagi, hendaklah nawa itu Anda atau nawa itu kita hanya untuk dalam rangka beribadah kepada Allah dalam apapun kegiatan aktivitas kita. Yang kedua, tujuannya hendaklah untuk mencari atau mendapatkan ridho Allah. Karena bagaimanapun ibadah itu sebagaimana kita niatkan itu hanya akan bermanfaat kalau tujuannya untuk mendapat ridho Allah. Nah, yang ketiga itu cara. Jadi taruhlah niatnya sudah baik, tujuannya itu lillahi ta'ala. Misalnya contoh sholat tadi. Tapi caranya sholat asar misalnya sebelum 5 rakaat gitu kan. Karena biar banyak pahalanya. Yang enggak sah lah. Atau sholat subuh 3 rakaat gitu, biar lebih dikit gitu. Nah, atau sholat asar 2 aja karena udah sore atau cepat-cepat. Nggak bisa kan, karena caranya sudah ada, maksudnya udah ada, itu sudah ditentukan gitu. Begitu juga dalam kita bekerja di kantor, di kampus, apa di mana kita punya profesi, itu SOP-nya udah ada kan, standar operation prosedurnya. Kapan harus melakukan kerjaan 1, kapan 2, ya itu kan semua udah ada runtutannya atau sudah ada mekanismenya, sudah ada hierarkinya gitu ya. Jadi cara ini haruslah sesuai dengan sunatullah ya. Kalau bahasa universalnya artinya sesuai dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan ketentuannya. Jadi tidak cukup hanya niatnya baik, tujuannya baik, tapi caranya inilah jauh lebih penting. Sehingga kalau niatnya baik, tujuannya baik, tapi caranya misalnya ya, niatnya kita membantu tetangga nih, membantu fakir miskin nih. Tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah nih. Tapi caranya dengan ngambil buah dari pekarangan orang atau dengan mengambil sesuatu di masjid atau di mana misalnya ada beras, ada apa, kita pergi berikan kepada orang, apapun dia orang kurang mampu, tapi bukan kita petugasnya, bukan kita amilnya misalnya, itu boleh jadi yang kita ambil itu udah tuh, yang lain udah disiapkan, sehingga ketika orang mau ngambil kok udah gak ada lagi, itu caranya nggak bener gitu. Apapun itu memang misalnya stok berasnya memang dari zakat fitrah misalnya kan, ataupun dari infak orang lain, dan yang mau kita kasih memang fakir miskin juga atau yang 8 asnaf, tapi caranya kan nggak bisa main ngambil gitu aja. Apapun kita jamaah di situ kan ada pengurus DKM-nya, ada petugas bagian infak sedekahnya. Jadi caranya harus benar juga, sehingga NTC ini atau natura ini, nama itu tujuan dan cara ini haruslah 3 in 1. Nggak boleh niat aja yang baik, tujuannya boleh gimana aja, caranya gimana, nggak bisa juga. Niat dan tujuannya baik, caranya ya gimana
enaknya aja atau gimana mudahnya aja atau gimana suka-suka kita aja yang nggak bisa itu nggak akan menjadi sebuah amalan atau sebuah action atau sebuah kegiatan yang produktif atau memberikan nilai manfaat. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa penting banget menyatukan natura ini, nama itu tujuan dan cara, dalam satu aktivitas kita, dalam satu amalan kita, dalam satu action kita, sehingga dia memberikan nilai yang sah gitu, nilai yang bermanfaat atau dapat mendapat ganjaran dari Allah SWT karena sesuai dengan nama itu tujuannya dan tata caranya. Nah, ini semua bisa kita implementasikan dalam profesi kita masing-masing. Misalnya kita ini kebenaran program ini kan di launch oleh ASEAN Lecture Community, komunitas dosen Asia Tenggara. Jadi kita sebagai dosen, niatnya menjadi dosen ini mau apa nih? Ini kalau cuma nggak ada kerjaan lain atau kesasar jalan yang benar misalnya, ini harus diluruskan. Nama itu Anda jadi dosen nih sebenarnya apa motifnya? Jadi kalau saya ditanya pada saya nama itunya karena kita tahu bahwa hanya ada 3 amalan yang kita akan terus-menerus mengalir pahalanya hatta kita udah meninggal dunia kan. Saya sudah sempat singgung di episode ketiga, episode ya, edisi ketiga filosofi kehidupan tentang rumah tangga ya. Jadi yang terkait dengan 3 hal yang akan terus mengalir pahala pada kita, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi yang saya selalu katakan 2, yang pertama bisa kita berbanyak sendiri, bisa kita ikhtiarkan selama kita hidup. Tapi kalau doa anak yang soleh ini kita nggak tahu nanti setelah kita nggak ada anak kita ini memang doain kita apa enggak. Apakah dia soleh apa malah baliknya. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi kembali ke tadi sebagai dosen kita nama itunya apa dulu nih. Nah, kalau niatnya belum lurus, maka luruskanlah niat. Karena tadi kalau niatnya tidak benar, tidak firm, maka apapun yang kita lakukan akan tidak sampai ke alamatnya. Anda bayangkan aja ya, alamat palsu aja kata si Ayu TT gitu, itu aja udah bingung. Apalagi ini tanpa alamat atau nggak jelas alamatnya atau nawa itunya nggak. Yang kedua, tujuan Anda jadi dosen tuh ngapain? Nah, mestinya kan dalam rangka memberikan kontribusi untuk mendidik generasi baru, generasi muda dalam hal membangun intelektualitas, kemudian karakter, dan juga perilaku. Ya. Jadi kita tahu dalam dunia pendidikan sebenarnya yang membedakan pelaku maupun pesertanya, lama ini mahasiswa, saya sering tanya di kelas, ketika di ruang sidang gitu kan, sebenarnya kuliah ini baru dianggap berhasil kalau dia bisa merubah atau meningkatkan 3 faktor utama. Gitu. Yang pertama adalah merubah atau memperbaiki atau meningkatkan mindset. Gitu. Yang kedua, merubah atau memperbaiki atau meningkatkan
sikap. Yang ketiga, membentuk atau merubah dari yang sebelumnya kurang baik karena masih misalnya tamat SMA atau masih remaja, kemudian karena sudah mau selesai kuliah, harusnya membentuk perilaku yang tentu saja positif dan produktif, di samping juga kritis, analitis, segala macam. Jadi dosen sebenarnya bukan hanya mentransfer knowledge dari sebuah teori atau beberapa teori ke dalam bentuk PowerPoint, kemudian tapi kita itu kan mengajar. Kita tahu ini kan kita ini tenaga kependidikan, bukan tenaga kepengajaran. Jadi karena mendidik itu kan kita semua udah tahu, jauh lebih komprehensif, jauh lebih luas pahamnya ketimbang sekedar mengajar. Jadi makanya di kelas itu sebaiknya bukan hanya mengisi presensi, kemudian menyampaikan materi, tanya jawab langsung, kemudian selesai goodbye begitu. Seharusnya juga ada alokasi waktu untuk kita memperhatikan mahasiswa kita dalam rangka membentuk karakter mereka. Di samping untuk bagaimana kita membuat satu aturan main atau satu kesepakatan untuk mendevelop sikap mereka, attitude mereka gitu, selama proses perkuliahan. Dan yang ketiga tadi bagaimana membuat perilaku mereka itu yang tadinya misalnya tidak on time atau kemudian dalam berpakaian, dalam menjaga ketertiban dalam kelas, kalau itu perilaku itu yang kita biarkan suka-suka tanpa peduli, tanpa menghiraukan. Jadi misalnya membawa handphone kita minta silent, tapi kemudian ada yang masih nerima telepon, ini kan harus ditegur dan diberikan arahan yang baik sehingga perilakunya berubah. Jadi sekali lagi niat Anda sebagai dosen apa sih? Tujuan yang mau Anda capai apa? Kemudian bagaimana cara kita untuk menjalankan tugas sebagai profesi dosen ini? Jadi jangan sampai kita tidak mengupdate ilmu pengetahuan sehingga mahasiswa hanya diberikan sebuah knowledge yang sebenarnya sudah out of date. Jangan pula kita tidak familiar dengan new technology atau dengan trend of equipment for lecturing ya, ataupun sarana atau alat yang mendukung penyampaian kuliah, sehingga akan membuat mahasiswa bisa menguasai atau memahami teori ataupun mata kuliah yang kita ampu itu dengan lebih maksimal gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengulangi bahwa bagi saya filosofi kehidupan yang sekarang pada edisi keempat ini sangat penting kita bertanya, ini nama itu saya melakukan ini apa sih? Tujuannya mau mendapatkan apa? Caranya benar nggak seperti ini? Nah ini bisa juga berlaku untuk kita yang memegang amanah dalam posisi apapun. Ya, sehingga ini niat kita ikut bertanding atau ikut berlomba untuk mendapatkan posisi ketua atau pimpinan dalam organisasi ini apa niatnya? Tujuannya mau ngapain nih? Caranya ya jangan kemudian fake ataupun menghasut lawan atau kompetitor kita atau saingan kita, jangan pula kita curang. Artinya ya dengan memberi duit lah, menyuap lah, atau belum sudah melakukan black campaign ataupun cara-cara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu sudah jelas cara yang tidak fair, dan itu nanti kita akan lihat
Kalau natura ini, nawa itu juga itu tidak solid, maka apa yang kita lakukan pasti tidak akan menuju kepada hasil yang seharusnya atau yang semaksimalnya. Demikian saya kira sharing filosofi kehidupan edisi 4 dari saya, TS Reza, yang saya percaya ini bukan hal yang hebat-hebat amat atau bukan orang lain nggak tahu, tapi itulah yang versi saya dalam kehidupan yang masih setengah abad lebih dikit ini. Thank you very much for your attention, and hatur nuhun Kang Indah Gumilang as the host, karena kita sifatnya semacam sharing, tanya jawabnya tidak kita lakukan kecuali nanti pada event lain apabila diundang oleh forum tertentu yang memang ada sesi question answer di situ. Selalu kita pakai daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. See you again. Stop. Yang stop saya. Iya. Nah, stop. Ada di bawah 3.3 itu. Yes. Recording stop.